والنبي ثم صحابة فأسألهم جامع. Tunggu. Saya mewakili pemirsa yang ada di rumah untuk colek. Tahu nggak? Saya suka ekspresinya. Keren, kamu cantik ya. Tetes dulu. Umurnya berapa sih? Aku 5 tahun. Bukan ini. 5 tahun. Ayo. 3 tahun. Lanjut lagi. Habibi ya. Habib. Ya Muhammad. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah hari ini spesial Idul Fitri, Masya Allah dengan tema yang luar biasa. Lebaran kok masih marahan sih? Nah ini Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini Masya Allah yang baru bergabung nih. Hari ini kita kedatangan para istri nih Masya Allah, seneng banget. Dan kita mau kasih kesempatan nih buat istri saya, Jihan, Kartika Putri untuk tanya-tanya sama guru-guru. Boleh? Saya mau nanya, Rani. Gimana hukumnya kalau pas lebaran tuh pura-pura bahagia gitu? Pura-pura bahagia. Apalagi kalau harus terlihat ramah, padahal kita sebenarnya jengkel sama orang itu. Gimana nih hukumnya pura-pura bahagia waktu lebaran? Ingat, lebaran adalah hari kemenangan. Hilangkan semua pikiran, hilangkan semua hal-hal yang buruk-buruk, mana yang buruk, yang jelek, yang negatif. Udah, ini lagi lebaran. Ini adalah hari kemenangan. Ini adalah hari keberkahan dan kebahagiaan. Masya Allah. Jangan kita kesal, jengkel. Ingat bahwasanya lebaran adalah penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengalami yang namanya rahmat, maghfirah dan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kesal, kita jengkel dengan orang tersebut, ya udah kita hadapin, kita lihat, pandangin wajahnya. Suma naudzubillah dalam hatinya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ngeliriknya ke istrinya. Jadinya kayak Apa sih, Bib? Ada masalah apa? Ada. Maksudnya kan memandang istri kan keberkahan, Berpahala. pahala. Kebetulan Iya. kalimatnya naudzubillah. Itu yang jadi bahaya. Nah, oleh karena itu, ketika kita seperti itu, kita ingat nih, kita adalah hambanya Allah. Kita harus saling memaafkan satu sama lainnya. Kan hikmah daripada Idul Fitri adalah minal aidin wal faidin wal faizin ja'alallahu wa iyyakum. Ya kan? Ja'alallahu jadikan bagi mereka dan kita nih kebahagiaan dan kemenangan. Banyak juga nih tipu juga sih, ya kan? Hati jengkel. Malaikat juga banyak yang dibohongin. Oh iya benar. Malaikat dibohongin. Allah. Contoh Ustaz. Wih, contoh. Ya kan? Selamat ya. Untung bukan saya kamu ditarik lulus ya. sekolah. Weh, Kita sama-sama lulus. Ya kan? Padahal saya nggak sekolah. alumni mana? Perasaan di kelas nggak ada. Nah, sama yang lagi Ramadan juga tuh. Oh gitu. Ya kan? Dia bilang apa? Janallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin. Semoga kita diterima Ramadannya. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Lah, Bapak di mana waktu Ramadan? Nggak puasa. Oh, semua. Malaikat lu puasa kagak, apaan kagak, ya kan? Pura-pura lulus. Sama kayak orang jengkel tuh, ya kan? Pura-pura jengkel, maafin semua kesalahannya. Karena apa? Allah aja Ghafurur Rahim. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Masa kita jadi hamba Allah, nggak mau pengasih, nggak mau berbuat baik? Sehingga apa? Kita berada dalam sebuah kehinaan, dan kita berada dalam sebuah kehancuran. Ingat, hati kita kotor, pikiran kita jadi nggak baik, perbuatan kita jadi nggak bagus. Hati yang bersih melahirkan pikiran yang bersih, Amin. perbuatannya baik. Banyak kita di antara kita nih, kalau kita kesel sendiri bawaannya, akhirnya celaka sendiri. Iya, Buat benar. apaan? Orang yang kesel itu rata-rata kepada yang atasan, bukan yang bawahan, ya kan? Kita nih merasa dirinya di atas, ya cuek aja. Tapi yang di bawah nih karena sirik, dengki, hasad, akhirnya apa? Akhirnya penuh dengan kehinaan. No. Berarti kalau ada yang kesel, pura-pura bahagia, berarti dia merendahkan dirinya. Betul. Tapi gini, Karpu tolong dong, kasihan dari tadi gak ada yang nanya. Boleh nanya? ngomong-ngomong kan kadang-kadang tuh Ustaz, orang kan pasti ada rasa iri. Iya. Mulai dari seandainya memang kadang-kadang ada orang yang kan lebaran pakai segalanya apa Oke, segala oke, oke. macam. Jadi orang juga kecemburuan. Boleh nggak kalau udah ili? Kalau udah iri. Boleh nggak kalau udah iri gitu? Boleh nggak Ustadz? Apalagi pas lagi lebaran ya. Ili ya, bukan iri. Oh, maaf ya. Itu bahasa. Iya. Silakan. Iya, tahu keren. Keren. Baik. Izin semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, tiga keluarga yang bahagia. Masya Allah, amin. Kita, maaf ya, nggak bawa pasangan. Baik, satu hal buat kita. Di hari Idul Fitri, boleh nggak kita iri-irian? Kenapa zakat itu berdasarkan ukurannya emas? Kenapa?
Karena emas itulah yang senantiasa dilihat oleh orang-orang miskin. Kenapa bukan berlian? Kenapa bukan permata ukurannya? Tapi yang dipakai patokan ukuran zakat harta itu adalah ukurannya adalah emas. Karena itu yang senantiasa dilihat. Dan kenapa di malam Idul Fitri, di hari Idul Fitri, bahkan sebelumnya kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah. Supaya di hari Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan. Maka keluarkanlah zakat fitrah. Yakinkan hari itu tidak ada orang kelaparan. Maka dalam hal ini, ratakan nikmat Allah. Berbagilah. Udah Ustaz. Itu hampir masuk mulutnya itu. Udah saya tepok. Hampir masuk mulutnya itu. Itu hampir masuk mulutnya itu. Tapi nggak apa-apa, Sat. Ya, Jangan ditelan. satu hal buat kita. Iri, kali saya tadi tanya, jadi kalau iri boleh enggak? Ya boleh. Kita boleh iri dalam hal kebaikan. Satu hal lagi, kalau sudah iri, apa yang harus kita lakukan? Jangan ada dengki setelahnya. Iri sampai di situ aja. Cemburu boleh. Sosok suami maupun istri itu butuh cemburu. Tapi tidak boleh lewat dari bibir. Karena cemburu itu di hati. Tapi kapan keluar dari bibir, maka menjadilah menuduh, berprasangka, menduga-duga. Maka ketika kita iri, itu wajar, manusiawi. Karena itu bentuk bagaimana kita bisa jauh lebih baik. Kenapa dia bisa, aku tidak? Kenapa dia mampu, aku tidak? Itu yang harus dicamkan. Maka iri itu bisa dibawa ke dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Maka tadi tak bagus tausiah dari Habib Usman. Sebenarnya dari atas itulah dia merasa mampu. Karena tidak mungkin ada orang iri. Ingat, kalau ada yang iri sama kita, maka bergembiralah. Jangan marah kalau diiriin. Karena kalau ada yang mengiri sama kita, berarti kita punya kelebihan. Tidak mungkin ada orang iri sama orang miskin. Aku cemburu, dia miskin. Tidak ada. Orang pasti iri karena adanya kelebihannya. Ustaz, Ya, iri gak? iri sih, tapi kan irinya bagus. Teman-teman di rumah kan pasti iri juga. Kalisa pintar masuk TV, jago nyanyinya. Tunggu dulu Kalisa. Ini ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli sama Ustaz Sam, silakan.